Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku pengen sharing buat teman-teman yang baru suka sama Monstera Borsigiana atau biasa ya disebut dengan Monstera long neck. Tanya, kapan sih Monstera ini akan belah? Tungguin ya. Oke, di sini aku punya 3 pot Monstera Borsigiana. Nah, ciri-cirinya itu ruas batangnya panjang ya teman-teman. Beda sama Monstera K yang ruas batangnya pendek. Mari kita cek kapan dia akan mulai membelah. Apakah sama-sama di daun pertama atau daun kedua, ketiga, dan seterusnya. Jika ada teman-teman yang membeli Monstera, kemudian daun pertamanya itu sudah belah, bisa dipastikan itu daun pancingnya teman-teman. Bukan daun dari tunas pertamanya, karena daun tunas pertama itu sudah pasti belum belah. Oke, mari kita mulai hitung. Di setiap ruas batang dia pasti akan mengeluarkan 1 buah daun. Ini kenapa ini nggak ada daunnya, karena dulu dia sempat hangus, jadi aku putuskan buat potong daunnya. Itu kenapa di sini nggak ada daunnya. Oke, mari kita hitung. Ini daun pertama 1, daun kedua, wah alhamdulillah ya, daun ketiga sudah belah. Tetapi kenapa daun keempat dia tidak belah? Daun kelima, daun keenam sudah belajar belah 1, dan daun ketujuh dia belajar membelah 2. Lanjut ke pot kedua. Oke, ini pot kedua. Daun pertama, ini bukan daun pertama, tapi ini daun pancing. Ingat ya, jadi jika kalian membeli Monstera Borsigiana, daun pertamanya itu udah belah, kata saya itu bukan daun pertama teman-teman, tapi itu daun pancing. Nantinya dia akan tumbuh tunas baru dan mulai punya daun baru juga. Ini daun pertama, daun kedua belum belah, daun ketiga. Kalau pot yang orange tadi itu daun ketiga sudah belah, tapi ini daun ketiganya belum belah, dan dia membelah ke daun, ini daun keempat belum, dia membelahnya ke daun kelima, tapi langsung berlanjut ke daun keenam yang belah 1, dan daun ketujuhnya dia membelah 2. Lanjut ke pot ketiga. Oh ya, sedikit tambahan cerita, ini adalah Monstera variegata. Bisa dilihat ada corak tipisnya, atau biasa teman-teman juga bilang Monstera variegata cimit. Tetapi dia tidak mengeluarkan variegatanya hingga daun yang sudah belah ke atas. Jadi teman-teman, jika membeli variegata cimit, berarti itu rezeki-rezekian juga ya. Bisa jadi dapat variegatanya, bisa jadi juga hijau seperti ini. Oke, back to the topic. Daun pertama belum, kedua, ketiga, dan ini daun keempat. Daun keempat sudah langsung membelah 2. Mari kita lihat daun kelima, apakah dia sudah membelah 3? Ternyata tidak teman-teman. Tuh, daun kelimanya dia kembali tidak belah. Daun keenam, dan ini daun ketujuh, dan daun ke-8. Oke, aku juga punya story tentang Monstera Borsigiana yang ini. Kenapa daun keempatnya itu sudah belah, tetapi daun kelimanya tidak membelah? Karena pada saat dia daun kelima, aku masukkan ke dalam ruangan. Aku simpan di ruang tamu. Ya, istilahnya untuk mempercantik ruangan biar estetik. Tapi akhirnya dia mogok belah. Sharing dari teman-teman yang juga punya Monstera Borsigiana,
Monstera yang simpan di dalam ruangan itu luasnya lebih pendek, dan yang disimpan di luar ruangan luasnya lebih tinggi, dan dia lebih cepat membelah. Ini pengalaman pribadi aku dan juga ada beberapa teman, tapi beda-beda ya, setiap tanaman itu punya karakteristik tersendiri. Jadi ini karena daun kelimanya belum belah, mogok belah maksudnya, daun keenam juga, akhirnya dia aku keluarkan dari ruangan, pindah ke teras samping rumah. Dan di sini ada matahari, tetapi nggak langsung. Setelah mereka membelah dua, akan ada belahan ketiga, keempat, dan selanjutnya akan membelah sempurna. Setelah membelah sempurna, kira-kira ada 5, sebelah sini 5, dan sebelah sini 4 belahan. Kadang juga di sebelah sini 5, di sebelah sini juga 5. Setelah membelah sempurna, mereka akan mulai belajar memberikan bolongan-bolongan kecil. Cantik ya, seperti monster. Nah, mungkin itu kenapa alasannya mereka dinamakan monstera. Oke teman-teman, itu dia tadi sharing dari aku tentang kapan daun monstera ini akan belah. Jadi kesimpulannya itu, dilihat dari 3 pot tadi, bisa dikatakan daunnya itu akan belah di antara daun keempat dan daun kelima. Jadi jika teman-teman punya daun monstera yang belum belah, sabar aja, tunggu aja sampai daun ke-5 hingga ke-6 dan seterusnya. Jika daun ke-6 ke atas belum belah, coba pindahkan ke teras atau keluar ruangan yang terkena sedikit sinar matahari. Tidak juga harus matahari langsung ya, karena bisa gosong. Coba diletakkan di luar ruangan, insya Allah dia akan belah. Oh ya, ada sedikit tambahan cerita. Jadi monstera teman aku itu daunnya udah besar dan udah belah. Kemudian daun yang paling atasnya ini tiba-tiba mengecil. Dan ternyata setelah ditelusuri, rupanya dia simpannya di tempat teduh. Jadi mogok tumbuh kayak mungkin ya. Jadi kita nggak perlu takut dengan sinar matahari, karena sinar matahari juga membantu tumbuhan kita sehat. Sekian sharing dari aku. Jika dirasa ini bermanfaat, tolong bantu share, like, dan juga subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.